Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saputra Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang perkembangan teknologi otomotif. Dan pada kesempatan kali ini pula kita kedatangan teman-teman dari mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang pertama ada saudara Irfan, yang kedua ada saudara Ramadhani Rahman, yang ketiga ada saudara Rahmat Faryansyah, yang keempat ada saudara Irfan saja, yang kelima ada saudara Ridho Setiawan, yang keenam ada saudara Randy Bagus Kurniawan. Nah, pasti teman pemirsa juga penasaran apa sih aktivitas teman-teman mahasiswa saat pandemi saat ini. Yang pertama saudara Irfan. Aktivitas saya seperti biasa, menunggu jam kuliah online, mengerjakan tugas dari dosen, dan membantu orang tua. Kemudian saudara Ramadhani Rahman. Aktivitas sehari-hari saya ya seperti biasa juga, menunggu kuliah online, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif, dan membantu kedua orang tua. Kemudian saudara Rahmat Faryansyah. Untuk kegiatan sehari-hari ya mungkin bangun pagi lah, makan, sarapan, mandi. Ya sama juga nunggu kuliah online, kalau nggak kuliah online ya tidur. Kemudian saudara Irfan. Ya, kegiatan saya sehari-hari menunggu kuliah online, mengerjakan tugas, ya itu saja. Ya, lalu saudara Ridho. Ya, kegiatan saya juga sama seperti teman-teman. Setiap pagi menunggu kuliah online dan juga membantu orang tua. Yang terakhir saudara Randy. Nah, untuk aktivitas sama, yaitu sering membantu orang tua dan menunggu kuliah secara daring atau online. Ya, itulah tadi aktivitas dari teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut yang saat ini tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema perkembangan teknologi otomotif. Apa menurut pendapat kalian tentang perkembangan teknologi otomotif saat ini? Yang pertama saudara Irfan. Menurut saya, perkembangan teknologi otomotif sudah sangat maju dan sangat berkembang di Indonesia. Kemudian menurut saudara Rahmadi. Menurut saya, perkembangan teknologi di Indonesia untuk saat ini ya sudah mulai berkembang dengan pesat. Kita bisa lihat dari industrialisasi di Indonesia yang sudah mulai maju menggunakan teknologi-teknologi canggih dan terbarukan. Oke. Kemudian pendapat menurut saudara Rahmat. Untuk kemajuan teknologi sudah pesat di Indonesia, jadi kita sebagai warga negara untuk penerus bangsa ini harus bisa menerima kemajuan itu. Kemudian pendapat menurut saudara Irfan. Menurut saya kemajuan teknologi di Indonesia sangat luas dan sangat besar. Oke. Kemudian menurut saudara Ridho. Ya, menurut saya perkembangan teknologi otomotif saat ini sangat bermanfaat, karena contohnya pada sistem injeksi. Pada sistem injeksi itu bisa mengurangi emisi gas buang dan cukup ramah lingkungan. Dan yang terakhir menurut saudara Randy. Ya, sebuah teknologi itu menurut saya yaitu suatu teknologi untuk merancang, membuat dan mengembangkan alat-alat transportasi dan komponen yang lebih modern dan efisien. Apa dalam perkembangan teknologi otomotif saat ini, apa yang sudah banyak diterapkan pada saat ini menurut saudara Irfan? Menurut saya, sistem yang banyak diterapkan saat ini adalah sistem injeksi. Sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki bahan bakar hingga ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dengan bentuk kabut yang diatur oleh electronic control unit.
Oke, itu tadi pendapat dari saudara Ivan. Tadi saya ada mendengar sedikit tentang electronic control unit. Apa itu electronic control unit menurut saudara Ridho? Ya, Electronic Control Unit atau ECU adalah komponen yang sangat penting untuk motor injeksi. Karena komponen ini diibaratkan otak pada motor injeksi. Karena ECU memerintahkan komponen-komponen pada motor injeksi, dan selain memerintahkan komponen-komponen motor injeksi, ECU juga menyimpan semua data-data yang ada di motor injeksi. Oke, itu tadi pendapat dari saudara Ridho. Saya juga mengutip dari pendapat saudara itu tadi ada tentang sensor. Apa itu sensor menurut saudara Lendi? Ya, menurut saya sensor adalah suatu komponen yang mendeteksi sebuah atau suatu keadaan di dalam sebuah kendaraan. Nah, yang saya tahu ada satu sensor yang namanya line angle. Nah, line angle ini berfungsi pada saat kendaraan menyala. Nah, cara kerjanya yaitu pada saat kendaraan mengalami kemiringan 60 derajat atau ibaratnya roboh atau terjatuh. Nah, line angle ini berfungsi untuk menghentikan suplai bahan bakar ke injektor. Nah, hal ini bertujuan untuk menghentikan suplai agar tidak terjadi akibat yang fatal. Contohnya kebakaran pada kendaraan tersebut. Oke, selain sensor-sensor yang disebutkan oleh saudara Randy, apakah ada sensor-sensor tambahan yang kalian ketika ketahui? Yang pertama saudara Irfan. Menurut saya ada, yaitu teknologi idling stop adalah sistem untuk mematikan mesin secara otomatis ketika berhenti selama 3 detik, dan lampu itu akan berkedip selama 3 detik, maka mesin akan mati secara otomatis. Oke, itu tadi tambahan dari saudara Irfan ya. Kemudian adakah lagi tambahan dari saudara Rahmat? Melanjutkan dari Ivan, kalau untuk sensor tambahan ada di sebuah kendaraan matic, pasti semua kendaraan matic ada, khususnya Honda yaitu start switch, yaitu yang berfungsi untuk mematikan mesin, yaitu berada di standar. Kalau motor matic dalam keadaan hidup di standar, dia otomatis akan mati. Sebenarnya itu sebuah fitur pengaman untuk motor matic agar meminimalisir kecelakaan. Kalau misalnya kan kita motor biasa seperti kayak Vixen itu kan masih ada gigian atau posnelingnya. Itu kalau dihidupkan pas posneleng keadaan masuk, pas anak kecil yang naiki dihidupkan, digas, dia akan jalan. Kalau untuk motor matic kan nggak ada posnelengnya, jadi kalau nggak ada pengaman, kalau dinaiki anak kecil, kontaknya dihidupkan, lalu kendaraan dihidupkan, digas, itu bisa berbahaya. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari teman saya Rasmadin Rasman. Ya, silakan. Saya akan melanjutkan dari Rahmat. Nah, selain kedua sensor yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada sensor idling stop dan juga ada sensor slide stand switch. Ada juga sensor pada sistem pengereman, yaitu sensor ABS atau sensor anti-lock braking system. Nah, sensor ABS sendiri dapat dipahami sebagai sebuah sistem pengereman yang mencegah kendaraan mengunci roda saat Anda melakukan pengereman mendadak. Itu tadi ya pendapat dari tambahan atau pendapat dari saudara Rahmadi dan Ahmad. Dan itulah tadi pendapat menurut teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut yang sudah mau berhadir. Di sini dari pendapat teman-teman semua, saya bisa menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi otomotif saat ini sudah semakin pesat dan maju.
terutama di Indonesia, karena sudah banyak kendaraan atau mobil-mobil yang sudah menerapkan teknologi-teknologi yang canggih, contohnya seperti teknologi injeksi tadi yang sudah banyak diterapkan pada kendaraan atau mobil-mobil yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.